Shalom teman-teman kaum muda, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman kaum muda baik-baik aja ya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, berkati mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata bagi kehidupan kita, amin. Mari kita pujikan, sungguh nyata. Secerahnya mentari.
Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, diam di hadirat-Mu.
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, Kak Lida berharap kalian semua di rumah masih tetap semangat ya. Ya, sekalipun kita harus beribadah online, tetapi tidak membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Jikalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kali ini Kak Lina akan membawakan firman Tuhan tentang kasih Bapa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam Lukas ya. Lukas 15 ayat 11. Kak Lina akan bacakan buat setiap kita ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ia lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judulnya pada hari ini adalah Kasih Bapa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jika kita melihat perikop ini ya, nah harta bagiannya ini difoya-foyakan, dia pergi ya, dia pergi memfoya-foyakan segala sesuatu yang dia miliki ya. Ini menunjukkan adalah bahwa anak muda ini ya, dia mau ya, dia tidak mau dikekang orang tuanya, dia tidak mau dikekang oleh keadaan, dia tidak mau mendengarkan apa yang menjadi teguran orang tuanya ya. Dia muak dengan perintah bapaknya ya. Bahkan kita melihat ya, bahkan dia membanggakan dirinya seolah-olah dia bisa hidup tanpa ayahnya, seolah-olah dia bisa hidup tanpa orang lain. Teman-teman yang dikasih Tuhan, yang merasa sombong ya. Inilah yang kita melihat dari perikop ini. Tetapi kita melihat teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam gambaran kehidupan kita hari-hari ini, kadang kita juga seperti anak yang hilang ini. Kadang kita merasa kita bisa mampu tanpa Tuhan, kadang kita merasa kita bisa hidup tanpa orang lain. Tetapi satu hal yang kita tahu ya, kita ini sudah ditemukan oleh Tuhan. Kita seperti anak yang hilang sebenarnya di dalam kehidupan kita ya. Di dalam kehidupan ini ya. Kita seperti anak yang hilang ya. Kita penuh dengan dosa, kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Kita melanggar perintah-perintah Bapa ya. Kita melenceng dari jalurnya Tuhan ya. Tetapi ini adalah satu gambaran betapa besarnya kasih Bapa atas kehidupan pemuda ini, betapa besarnya kasihnya Tuhan atas kehidupan kita juga untuk saat ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin ya kasih kita kepada Tuhan, kita mungkin bisa menghitung dengan jari ya. Kita bisa menghitung dengan jari ya, apa yang kita lakukan buat Tuhan, kasih kepada Tuhan. Kadang kita sebagai anak-anak muda, kasih kita bisa berubah-ubah. Mungkin dalam ketika kondisi kita baik-baik aja, kita bisa katakan Tuhan terima kasih. Tetapi bagaimana dengan kondisi ketika kita ya mengalami peristiwa-peristiwa tertentu ya yang membuat kita bergumul, apakah kita masih bisa bilang terima kasih Tuhan? Maka saya katakan ya, kasih Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bisa meninggalkan kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk kesenangan yang bersifat sementara. Dan banyak hal ini terjadi untuk saat-saat ini. Banyak anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan. Banyak anak-anak muda yang tidak lagi mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya apa? Karena kesenangan sementara. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan kita mengeraskan hati kita ketika firman Tuhan datang kepada kita. Tetapi biarlah firman itu menegur setiap hati kita ya. Biarlah ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, kita mau terbuka di hadapan Tuhan ya. Kita mau kembali kepada Tuhan. Teman-teman, kita boleh melihat kasih Tuhan ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau satu pemudanya hilang. Tuhan tidak mau hidup kita terhilang dari kasih-Nya Tuhan. Jikalau hidup kita sudah ditemukan oleh Tuhan, alangkah baiknya mari kita menjaga kasih karunia itu. Mari kita menjaga akan keselamatan itu dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, kita belajar betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Bahkan katakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Betapa berharganya kita. Bahkan anaknya sendiri diberikan kepada kita. Kita ini adalah biji matanya Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mengapa Kak Lina katakan kita ini adalah biji matanya Tuhan? Kenapa harus mata? Kenapa nggak jadi tangan aja? Kenapa nggak jadi telinga aja? Karena ketika kita menjadi telinga, kita gampang disentuh. Ketika kita menjadi tangan, kita gampang disentuh. Tetapi ketika kita mata, ya, tidak mungkin ada orang yang mau mencucukkan tangannya ke dalam mata kita. Tidak mungkin ada orang yang akan melakukan itu. Oleh sebab itu, kita disebutkan biji matanya Tuhan. Bahkan di firman Tuhan yang lain dikatakan, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, ya. Dia adalah sahabat kita. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika engkau dan saya sudah ditemukan oleh Tuhan, hari-hari ini bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, gambaran
ini ya adalah gambaran di mana Tuhan kembali menemukan kita, di mana Tuhan sedang menantikan kita untuk kembali kepadanya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, apapun saat ini keadaan kita, apapun kondisinya kita saat ini, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan ada buat engkau dan saya. Teman-teman, pernah nggak berpikir kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan harus memilih saya dan sekian banyak saudara saya? Jika engkau menyadari betapa engkau berharga di hadapan Tuhan. Saya juga pernah berpikir, dari kami 9 bersaudara, saya salah satu yang diselamatkan oleh Tuhan dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itu satu anugerah. Dan itu satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Untuk kita boleh mendapatkan keselamatan itu, untuk kita boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita mau datang kepada Tuhan, mengakui salah kita, minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Datang kepadanya. Jikalau mungkin kita malu datang kepada teman kita, datanglah kepada Tuhan, ceritakan apa yang menjadi isi hatimu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari ketika kita tahu ada kasih Bapa atas hidup kita, maka jangan kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena ada waktunya kita sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan. Karena ada waktunya tidak ada lagi waktu untuk kita kembali untuk mendapatkan kasih karunia itu. Oleh sebab itu teman-teman, biarlah melalui kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, mungkin lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, Tuhan menegur kita lewat peristiwa-peristiwa itu, sebenarnya Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Tuhan rindu kita datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang ketika dia mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit di dalam hidupnya, dia menyalahkan Tuhan. Maka butuh buat kita untuk kita peka mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kasih Bapa kepada kita tak terbatas. Kasih kita kepada Tuhan bisa terbatas. Kasih manusia kepada kita bisa terbatas. Tetapi kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menemukan kami lewat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Engkau memilih kami, tetapi karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau jadikan kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Karena begitu berharganya hidup kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini menegur kami untuk kami kembali kepada Tuhan, menyadari betapa besar kasih setia Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah roh Tuhan yang berbicara atas setiap anak-anak Tuhan di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom.